Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas salah satu kreasi di dalam Photoshop, di mana konsepnya adalah pembuatan boneka kayu ya. Nah, seperti apa dan lain sebagainya, yuk mari kita bahas sama-sama. Jadi di sini ada sebuah objek, kita buat sini namanya ada model ya. Nah, bagaimana sih cara membuat objek orang seperti ini bisa menjadi model kayu? Di sini kita ada butuh dua gambar. Yang pertama adalah gambar modelnya, lalu yang kedua adalah tekstur kayunya. Nah, jadi kita mulai ya bagian per bagian. Bagian yang pertama, di sini kita butuh objek dari si perempuannya atau objek dari si modelnya. Kita akan lakukan beberapa pengeditan untuk daerah wajahnya supaya nanti nampak terlihat memang benar-benar seperti kayu ya, boneka kayu. Nah, apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, di sini boleh kita duplikat dulu deh gambarnya. Ctrl J, layer backgroundnya boleh kita hidden ya. Siapa tahu nanti di hari-hari berikutnya kita butuh gambar yang original, itu masih ada. Oke, layer 1 kita ganti namanya menjadi model. Setelah itu, seperti yang tadi sudah diinfokan, kita akan edit daerah bagian wajahnya supaya nanti dia nampak seperti benar-benar seperti kayu ya, maaf, boneka ya. Di sini kita butuh bantuan polygonal lasso tool. Langsung saja kita mau seleksi daerah bibir dan juga dagu bawahnya. Nah, jadi ini kita boleh seleksi. Oke, nah ini dia. Bagian pertama kita sudah berhasil untuk menyeleksinya. Setelah itu kita akan lakukan duplikat. Jadi kita boleh tekan Ctrl J. Nah, ini boleh kita ganti namanya layer dagu ya. Nah, di sini kita sudah menduplikat, ada area seleksi atau lebih tepatnya daerah dagu tadi kita sudah seleksi. Jadi ini dia sebenarnya dagunya. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke layer model. Oke. Atau di dalam layer dagu aja deh kita duplikat. Jadi di sini untuk layer dagunya kita klik, lalu kita Ctrl J kembali. Oke. Jadi seperti ini ya, Ctrl J kita duplikat sehingga sudah ada dua layer dagu. Nah, yang pertama, layer yang di bawahnya ini kita kasih aja namanya bayangan dagu. Sedangkan layer yang di atasnya itu namanya dagu. Layer dagu, oke? Setelah itu, kita boleh klik layer bayangan. Setelah kita klik layer bayangan, kita boleh tampilkan seleksi seperti yang tadi. Caranya, teman-teman boleh tahan tombol CTRL atau tombol kontrol di keyboard teman-teman, lalu klik di area kotak dari layer tersebut ya, dari view layernya ini ya, dari kotaknya ini. Jangan tulisannya, tapi kotaknya. Jadi ditahan kontrol, klik layer thumbnailnya ini ya.
klik. Sehingga nanti kalau sudah lepaskan kontrolnya, kalau sudah nanti bagian sukses akan muncul seleksi berbentuk seleksi yang pertama yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita masukkan warna hitam. Di sini warna hitam di Photoshop saya ada di layer ada di foreground. Berarti saya tekan Alt delete atau Alt backspace. Nah, setelah itu kita boleh hilangkan seleksinya. Shortcutnya Ctrl D atau dari select bisa dipilih di select ya. Jadi ada select, lalu boleh ditekan di select. Nah, setelah itu kita kembali ke layer dagu. Setelah kita kembali ke layer dagu, ini boleh kita turunkan sedikit ya. Seperti ini. Oke, jadi dia turunnya cukup, jangan jauh-jauh kali ya, seperti ini teman-teman. Oke, bagian pertama kita sudah berhasil memisahkan. Jadi di sini nanti nampak seperti putus ya antara dagu dengan wajahnya. Oke, kalau sudah untuk kembali ke ukuran fit to page, artinya membuat ukuran kembali default, itu boleh teman-teman tekan Ctrl 0 ya, Ctrl 0. Jadi dia akan kembali ke posisi biasa. Oke. Nah, kalau sudah, kita sekarang butuh sampel dari teksturnya. Nah, dalam hal ini kita ambil aja menggunakan rectangular marquee tool. Kita ambil ini. Oke, kita usahakan teman-teman itu daerahnya cukup bagus ya. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu cerah. Sebenarnya sih gelap juga nggak masalah ya. Tapi ada baiknya kalau kita ambil yang tidak terlalu gelap dan cerah. Oke. Setelah kita seleksi, ini kita boleh ambil menggunakan move tool, kita drag ke si wanita yang tadi. Nah, setelah itu ini buat sementara mungkin boleh kita biarkan seperti ini ya. Kita sekarang fokus di sini. Oke, kita akan mulai untuk menutup areanya. Jadi pada saat teman-teman semua mendragnya, pastikan layer dari tekstur kayunya berada di paling atas. Nah, kalau sudah, kita akan mulai satu persatu untuk membuatnya. Di sini kita buat aja tekstur, kita buat aja txt ya, tekstur underscore wajah. Ini adalah tekstur untuk menutupi wajahnya. Ini ya. Kita boleh letakkan seperti ini. Setelah kita letakkan, kita ganti blendingnya. Nah, untuk blending kita sudah pernah belajar ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa apa itu blending, boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya, atau boleh teman-teman cek di playlist di dalam Photoshop yang membahas tentang blending. Oke. Nah, di sini kita boleh pilih beberapa jenis ya teman-teman ya. Kita akan cek nanti mana kira-kira yang cukup sesuai. Nah, di sini kita boleh pilih yang pertama linear burn bisa. Dia cukup menyatu, atau kita juga bisa pakai yang multiply. Oke. Nah, jadi itu nanti tergantung, dan ini juga tergantung area dari tekstur ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pilih yang agak gelap, mungkin kalau dipakai multiply itu kurang cocok. Jadi itu tergantung area mana yang teman-teman ambil ya. Nah, di sini kita sudah dapat sampelnya. Kalau sudah dapat, sekarang kita tinggal membuang area yang tidak dipakai. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita boleh manfaatkan masking. Lagi-lagi bagi teman-teman yang bingung apa itu masking, boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya atau cek di playlist yang membahas tentang masking. Setelah itu boleh kita mulai hapus areanya. Jadi dalam hal ini kita tidak membahas lagi ya teman-teman ya. Bagaimana sih atau apa sih pengertian masking? Bagaimana cara menggunakan masking sesungguhnya? Lalu bagaimana atau tools apa yang bisa dimanfaatkan untuk konsep masking? Itu tidak akan kita bahas lagi. Karena kita sudah bahas di video sebelumnya yang khusus membahas tentang masking. Oke? Jadi teman-teman boleh cek video pembelajaran itu ya. Nah, di sini kita usahakan rapi.
Oke, daerah wajah selesai. Kita masuk ke daerah berikutnya ya. Kita kembali, kita boleh ambil lagi. Ini masih ada seleksinya teman-teman, jadi boleh tinggal di drag. Atau teman-teman bisa seleksi ulang. Tapi disarankan dalam hal ini, seleksi yang sudah ada itu jangan dihilangin, biar aja seperti itu ya. Jadi ini boleh di drag kembali. Kita akan ambil lengannya. Jadi di sini nggak boleh langsung ya teman-teman ya. Seleksi untuk wajah itu langsung ke tangan nggak boleh. Kenapa? Karena kan wajah ini kan bentuknya arahnya itu vertikal. Kalau tangannya ini kan dia lebih agak diagonal sedikit. Jadi itu nggak bisa langsung sama. Karena nanti hasilnya pasti kurang maksimal. Nah jadi ini kita miringkan dulu ya. Kita boleh pakai free transform. Lalu putar sedikit. Kita pastikan dulu arah bentuknya teman-temannya udah pas atau belum. Oke, seperti ini udah pas posisinya. Nah, kalau sudah boleh ditimpa, hilangkan free transform, lalu aktifkan kembali. Sama seperti yang tadi. Kalau kurang pas boleh diputar ya teman-teman ya. Oke, sini udah pas. Oke, yang berikutnya sama seperti yang tadi. Ini layernya kita ganti aja TXT tangan. Lalu kita brush, kita masking sesuai dengan daerah mana ini yang mau dihapus ya. Jangan lupa kalau sulit itu boleh di zoom. Sekedar informasi untuk menzoom itu shortcutnya boleh pakai CTRL plus dan CTRL minus ya teman-teman ya. CTRL plus nanti untuk zoom in, CTRL minus itu untuk zoom out. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita ganti namanya txt lengan.
Kita masking kembali. Untuk merubah warna foreground dari hitam ke putih, putih ke hitam, atau sebaliknya, istilahnya adalah switch. Itu teman-teman boleh manfaatkan shortcutnya adalah X ya. Jadi dalam Photoshop untuk switch color atau merubah, atau biasanya disebut dengan program desain lain, biasanya namanya swap color, merubah posisi dari warna yang satu ke warna yang lainnya dan sebaliknya, itu shortcutnya adalah X. Kita lanjut sekarang untuk daerah kaki ya. Kita ganti TXT tekstur kaki. Jangan lupa kita masking daerah yang tidak kita butuhkan ya. Bersihkan area
pinggirannya ya teman-teman ya. Usahakan rapi untuk membersihkannya. Nah, oke, kita baru saja memasukkan semua tekstur kayu ke dalam objek modelnya. Nah, yang berikutnya apa yang mau kita lakukan? Yang berikutnya kita akan membuat sebuah trik di mana bagian nanti objeknya nampak seperti dia berlubang, terpotong dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kita mulai, kita tambahkan dulu sebuah layer baru. Kita buatnya namanya di sini brush. Oke. Nah, bagian pertama untuk brushnya kita akan kasih bulatan di sini. Jadi diusahakan ukurannya hampir sama dengan ukuran lengan ya teman-teman ya. Dan untuk hardness-nya itu dia cukup kuat. Oke, ini dia bagian lubang pertama. Lalu untuk bagian yang berikutnya kita lanjut. Di sini kita ambil dari window ada brush ya teman-teman ya. Ini tampil seperti ini. Di sini kita bisa mengatur untuk diameter brushnya. Kita butuh diameter, kita butuh juga untuk rotate brushnya. Atau biasa disebut dengan angle-nya ya. Nah, roundness-nya itu kita boleh kecilkan seperti ini. Lalu boleh kita buat dia diagonal sedikit ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan kan ada titik lalu satu anak panah. Kalau titik ini nanti mewakili dari diameter ya. Atau di sini namanya adalah roundness, sedangkan anak panah ini adalah nanti mewakili angle-nya. Oke. Di sini kita tanpa mengetik kita juga bisa gerakkan seperti ini kemana posisi yang kita inginkan ya. Nah, posisi pertama ini udah pas di sini. Kita kecilkan ya teman-teman ya. Di sini boleh agak di zoom. Nah, setelah dapat posisinya, ini boleh kita kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Posisinya seperti ini udah pas. Kita klik. Ya. Oke, satu lagi di sininya. Oke. Lalu bagian kedua kita ambil di sini teman-teman. Dengan mengurangi size-nya juga. Dapat posisinya, kalau sudah dapat kita klik. Lalu kita klik lagi di sini. Nah, itu dia, kita sudah kasih tanda. Yang berikutnya, kita juga akan potong di daerah sini. Oke. Kita besarkan boleh sedikit.
Oke. Sekarang kita tandai di daerah kakinya ya. Sama juga seperti tadi teman-teman. Oke. Lalu di sini juga. Dan seperti biasa, sini juga kita pasang. Oke, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk membuat atau menandai daerah-daerah yang akan kita potong bagian-bagian objeknya. Sekarang kita tinggal melakukan pembersihan ya. Kita mulai bagian yang pertama yang mau kita bersihkan adalah ini. Ini adalah area dari masking lengan ya. Berarti ini dia. Masking tangan. Berarti kita aktif di layer masking. Ini dia, kita aktif di layer masking. Ini layer masking tangan. Lalu kita hapus dulu tekstur kayunya pakai brush tool. Oke. Begitu juga dengan ini. Oke. Nah, bagian pertama, bagian teksturnya kita sudah mulai bersihkan area yang tidak kita inginkan. Nah, ini nggak bisa hilang, dia di tekstur lengan. Jadi kita aktif di layer masking untuk tekstil lengan. Bukan di layer objeknya ya, tapi di layer maskingnya. Kita hapus. Oke. Lalu kita melompat ke bagian kaki. Berarti layer tekstil kaki. Oke. Oke. Kita sudah selesai untuk membuatnya, atau kita sudah menghilangkan tekstur kayunya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita akan mencoba menghilangkan lengannya ini, teman-teman. Jadi seolah-olah nanti lengannya ini ditutupi oleh area sofa. Gambar sofanya ya. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa karena kita mau mengedit daerah lengan, berarti kita kembali ke layer model ini. Nah, setelah itu apa mau kita lakukan? Kita boleh masuk ke yang namanya clone stem. Nah, dalam hal ini clone stem juga tidak akan kita jelaskan kembali karena sudah dipelajari. Jadi teman-teman bagi yang lupa bagaimana atau kurang paham bagaimana konsep atau pengertian dari clone stem dan lain sebagainya, boleh dicek di video pembelajaran kita yang membahas tentang clone stem. Atau lebih gampang silakan buka di menu playlist, cari di dalam Photoshop ya. Oke, langsung saja. Kalau sudah kita pilih clone stem, kita cloning nih. Kita ambil ini sampelnya. ALT, klik. Setelah ALT klik, kita boleh kuas pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan terburu-buru. ALT klik.
Oke, dapat ya. Lalu ini dia ALT klik, kita ambil lagi daerah sini. Cukup harus hati-hati teman-teman untuk mengambil sampelnya, usahakan jangan terlalu nampak kali ya. Nah, dapat yang pertama. Sekarang ini kita akan coba ALT klik, mengambil sampelnya harus beberapa kali ya teman-teman ya, nggak bisa sekali. ALT klik kembali, ALT klik, ALT klik. Oke, sekarang ke daerah kaki. ALT klik. Di sini cukup hati-hati teman-teman ya, ada garis. Jadi lebih bagus kita ambil sampelnya langsung. ALT klik di batasnya ini. Lalu kita timpa sesuai dengan posisinya, ini dia. Dapat ALT klik, di drag seperti ini. Caranya tadi gini ya, ALT klik, setelah dapat sampelnya ditarik. Nah, sehingga kita udah lebih gampang untuk menghapus daerah yang kita inginkan. Atau lebih tepatnya mengcloning ya. Oke. Nah, sekarang daerah ini. ALT klik. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Dia sudah terputus semua ya. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini, maka bagian yang berikutnya tugas kita adalah membuat sambungannya ya. Caranya boleh dipakai brush tool mungkin, tambah yang ini, atau dipakai ini dia elliptical. Jangan lupa kita tambahkan layer baru ya teman-teman ya. Jadi di sini kita boleh buat lingkaran seleksi seperti ini. Kalau sudah, ingat ya layer baru teman-teman, klik kanan, pilih stroke. Oke, width-nya buat aja 5, kita nanti kalau seandainya kurang boleh kita perbanyak atau tambahin. Lalu color-nya hitam. Kalau sudah di-oke kan, maka nanti musuh masuk nih seperti ini. Kalau terlalu besar boleh dikecilkan kembali ya, misalkan 3px. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tinggal buang pakai eraser aja teman-teman, karena nggak begitu sulit. Pertama selesai, kita lanjut yang kedua.
Oke, nah ini dia hasilnya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat sebuah boneka kayu ya. Seperti inilah konsep pembuatannya. Oke, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya ya. Terima kasih.